Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Yang mau tanya-tanya silahkan. Ya, saya bisa menjawab sebisa saya ya berkaitan dengan masalah budidaya ikan gabus ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Endar. Ya, Bapak Endar ini yang ada di Purwokerto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Suwandi. Minggu yang lalu saya sempat berkunjung ke tempat Bapak ya. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas juga semua yang sudah Bapak berikan saat saya berada di tempat Pak Suwandi. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kemarin saya mendengar informasi tentang gaduh ya. Gaduh ini saya sedikit jelaskan ya ke pemirsa. Jadi gaduh ini adalah merawat modal bibit dari kita dirawat gitu ya, modal telur dari kita dirawat. Ya, nanti kalau dapat untung hasil dari benih itu nanti dibagi dua. Ya, jadi berkaitan dengan gaduh di tempat Pak Suwandi kemarin, apakah kami yang ada di luar Jogja bisa ikut dalam program yang Pak Suwandi berikan untuk warga Bapak di wilayah Kulon Progo? Kalau berkenan bisa ikut, apa syarat dan bagaimana caranya Pak Suwandi? Mohon penjelasannya. Jadi memang pada saat kemarin kita sampaikan kepada mitra yang juga yang pas datang ke sini itu tentang gaduh ya. Jadi di sini kita bikin program ke mitra-mitra yang dekat sebetulnya, bukan orang luar Kulon Progo. Jadi pertama yang saya sampaikan di sini, Bapak di luar Kulon Progo tidak bisa ikut Pak, mohon maaf sekali ya. Di luar Jogja terutama tidak bisa ikut, karena itu sifatnya kan si mitra yang mau memelihara cuma modal kolam. Kemudian kami memberikan telur ya, kami memberikan telur, mau berapa sarang, 1 sarang, 2 sarang, 3 sarang, atau 1 tetesan, 2 tetesan, atau 3 atau lebih, silakan tergantung jumlah kolam. Kita memberikan 1 tetesan ya, telur ya. Kemudian nanti dirawat oleh mitra itu, dirawat dari telur menetas sampai nanti menjadi benih. Nah, nanti dari benih yang dirawat itu yang hidup berapa sampai umur 1 bulan. Setelah 1 bulan misalkan yang hidup 10.000, berarti yang merawat mendapatkan 5.000, saya mendapatkan 5.000. Itu yang kita terapkan sekarang dan sudah mulai lama juga berjalan ya, hampir lebih ya 1 tahunan lah ya berjalan itu yang program itu. Dan sudah banyak mitra juga yang setor ya bagi hasil ya. Jadi misalkan kok netes 10.000 sampai 1 bulan ya nanti 5.000. Jadi tergantung keinginan merawat telur ya. Jadi kalau keinginan merawat telurnya memang tidak dibatasi. Pak, saya mau minta 10 peranakan, 20 peranakan, boleh saja. Kan yang itu nanti hasil akhirnya. Nah, kalau terjadi resiko memang tidak ada sanksi apa-apa. Misalkan kok Pak ngambil 10 tetesan, 10 peranakan kok mati semua Pak, ya sudah, itu bukan rezeki kita masing-masing. Bapak juga nggak dapat, saya juga nggak dapat. Tetapi disertai dengan laporan video ataupun apa ya. Itu. Jadi mohon maaf sekali Bapak yang ada di luar Jogja itu belum bisa ikut di program ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada informasi yang baik untuk teman-teman yang ada di luar Jogja ya, bisa ikut program seperti itu. Ya. Dan nanti hasil dari bibit yang dibagikan misalkan ya dapat 20.000 Pak. Nah, Bapak 10.000, saya 10.000. Nanti yang 10.000 milik Bapak ini kalau misalnya mau dijual ke kami jual, kami ganti uang. Kalau 10.000-nya senilai 5 juta rupiah. Ya. Mau dipelihara sendiri boleh, mau dijual ke sini juga silakan ya. Oke Pak, ya itu penjelasan dari saya tentang masalah gaduh ya. Kalau gaduh itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Saya kok kurang paham ya bahasa gaduh. Tapi itu familiar sekali di masyarakat saya di sini di Kulon Progo. Misalnya gaduh sapi, gaduh kambing, gaduh hewan-hewan yang lain. Sapi gaduh, kemudian dibesarkan, nanti dijual dapat untung, nanti dibagi dengan yang pemilik sapi. Atau gaduh induknya sapi, nanti keluar anaknya, nanti ada hitungannya tersendiri. Saya kurang begitu paham gimana bagi hasilnya dengan gaduh ya, karena memang saya malah bikin program gaduh ya, ikan gabus telur yang gaduh telur.
Tapi jangan salah loh, gaduh telur bisa untuk beli sapi loh, ya kan? Kalau gaduh, yang mitra gaduh sampai hasil panennya dapat 30.000. Dapat 30.000 kan berarti dibagi 2. Yang ngerawat 15.000, saya 15.000. 15.000 itu kalau diuangkan ya tiap 10.000 tiap 10.000-nya itu udah 5 juta gitu. Kalau 15.000 kan ya udah 7,5 juta lah ya, kan udah dapat sapi kecil gitu kan, lumayan lah ya. Nah itu Pak ya jawaban dari saya. Memang mohon maaf sekali untuk program yang teman-teman yang di luar Jogja ini belum bisa untuk program yang gaduh-gaduh seperti itu. Oke Pak ya, makasih. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Sudiro ya. Bapak Sudiro ini yang ada di Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta ya. Ya, saat ini saya mau menanyakan masalah pembesaran Pak Suwandi ya. Saya sudah melakukan pembesaran ikan gabus tapi tidak banyak Pak, cuma 200 ekor, itu pun saya dapat dari teman saya. Saya campur dengan ikan paten, ikan nila yang ada di kolam pembesaran. Waktu masukkannya bersama-sama dengan ukuran yang sama-sama kecil. Tetapi begitu proses pemeliharaan kok ikan gabusnya lama-lama kok habis ya Pak ya. Apakah ikan gabus itu dimangsa oleh ikan nila atau bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Kolamnya menggunakan kolam tanah yang ada di outdoor, di luar rumah. Ini Pak penjelasan, mohon pencerahan tentang apa yang sudah saya lakukan ini Pak. Terima kasih Pak. Sebaiknya kalau memang mau budidaya ikan gabus ya jangan dicampur-campur lah ya. Jadi kalau memang mau budidaya gabus, bagusnya ya kalau lele, kalau nila, kalau gabus. Jangan dicampur-campur lele, campur nila, campur bawal, campur macam-macam. Semua ikan memiliki karakter yang berbeda-beda, di mana semua juga punya cara makan juga yang berbeda, cara hidup yang berbeda-beda. Sama-sama di air, tetapi mereka punya aktivitas yang berbeda-beda ya. Cara mereka makan juga beda ya. Kemudian kemampuan kehidupan, kekuatan ikan itu sendiri terhadap kondisi air juga berbeda-beda. Nah saran saya mungkin itu tadi, hanya sendiri-sendiri dalam pemeliharaan, jangan dicampur-campur. Hilangnya itu bisa jadi ya, saya tanya lagi, hilangnya itu pada saat masih kecil atau hilangnya kalau sudah besar. Kalau hilangnya masih kecil bisa jadi, kalau memang ikannya besar kecil, gabusnya kalah bisa jadi juga. Karena gabus kalau dari kecil memang tidak diajari makan pelet, sampai besar pun dia tidak akan makan pelet. Bisa jadi nggak mau makan pelet, kemudian mati lalu habis dimakan oleh ikan kecil-kecil itu ya. Tapi kalau di situ hilangnya sudah besar, berarti bisa jadi kolam nila kan nggak perlu dipageri, kolam bawal kan nggak perlu dipageri. Nah, tidak dipagerinya itu ikan gabusnya lompat keluar atau pindah ke kolam tempat yang lain. Ini jadi itu gambaran sekilas saja, karena saya juga tidak lihat kolam Bapak. Ya, jadi kalau ingin penjelasan tentang masalah budidaya kok ada yang berhubungan dengan kolam, ya alangkah baiknya kalau menurut saya nanti kolamnya itu divideokan atau difotokan ke saya. Pak, ini kolam saya seperti ini, kemarin lebar ini, tahu-tahu kok hilang ya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya ya. Dari Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Roni Pak dari Demak. Saya mau tanya, saat ini saya menjadi seorang pekerja swasta, di mana saya pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Kalau misalkan saya membeli benih untuk pembesaran ikan gabus, kemudian pemberian makan cuman pagi sama sore saja, bagaimana Pak Suwandi? Apakah hasilnya bisa maksimal? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil maksimal sebenarnya ya jangan 2 kali lah Mas. Jadi kalau misalkan memang mau pembesaran, arahnya memang harus dipastikan ya dimaksimalkan proses pemberian pakan pagi, siang, sore, malam. Karena penjenengan kerja, Masnya kerja, kemudian waktu pemberian makan cuma 2 kali kan, ya usahakan mungkin cari orang suruh memberikan pada waktu jeda, waktu senggang itu. Jadi tidak ada waktu yang tidak diberi makan sehari 4-5 kali. Ya, tinggal diatur aja Mas jadwalnya. Pasti ada, bisa nanti hasilnya bisa maksimal. Ya kalau cuma sehari makan 2 kali ya bisa hidup, bisa besar. Tapi kan hasilnya juga nggak maksimal ya. Waktunya mundur ya, harusnya target
7 bulan, 8 bulan 200 gram, itu sampai 1 tahun kadang belum mencapai berat ya 200 gram. Ya, baik, melanjutkan pertanyaan berikutnya ya, pemirsa. Ya, pemirsa yang ada di rumah, ada di kantor ya, sambil istirahat. Ya, nanti bisa tetap jaga kondisi. Mohon maaf, saya minum dulu. Oke, lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Isnaini ya. Isnaini yang ada di Banten ya, Banten. Ya, salam sukses Pak Suwandi. Saya penggemar YouTube channel Dunia Ikan Gabus dan saya juga nonton channel Bapak sebelumnya yang masih ada di dunia agro. Sangat menginspirasi sekali, terutama masalah budidaya ikan gabus. Ya, saat ini memang saya belum memulai, Pak. Saya baru mengumpulkan modal untuk membuat kolam. Dan sekarang ini saya sedang mempersiapkan semuanya untuk masuk di budidaya ikan gabus. Karena saya yakin betul saya pasti bisa untuk memberikan perawatan untuk ikan gabus. Tapi yang saya ingin lakukan adalah di sektor pembesaran. Yang ingin saya tanyakan Pak, itu untuk masalah panen. Untuk masalah panen itu Pak Suwandi ngambil ke lokasi atau kami yang ngirim ke tempat Bapak? Mengingat tempat saya kan cukup jauh dari Yogyakarta. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Salam sukses selalu. Untuk masalah panen wilayah Banten nanti tergantung dari jumlah ya. Jumlahnya berapa, tebarnya berapa. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan. Kalau sudah 10.000 ke atas biasanya selama ini ya panen kita ambil. Kita ambil ke lokasi. Yang penting size dan ukurannya sudah masuk ya. Berarti kalau udah panen beratnya minimal 200 gram ya 200 gram. Jangan kok 1 on sudah dijual. Waduh, repot itu. Ya, dan kami tidak akan membeli ikan gabus yang dalam ukuran yang kecil. Ya, usahakan memang ikan ukurannya sesuai dengan standar dari sini. Ya, Pak ya. Jadi kalau masalah jumlah panen mau diambil apa enggak nanti komunikasi dengan kami. Nah, tergantung juga nanti Bapak nebarnya bibit berapa banyak. Oke pemirsa, tetap berada di channel Dunia Ikan Gabus. Jangan kemana-mana, kita masih tetap akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ikan gabus. Dengan harapan apa? Ya mungkin pertanyaan saya tidak akan sepenuhnya diterapkan itu cocok ya, jawaban dari saya ya. Terutama minimal itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya selama 16 tahun. Dari pagi, siang, sore bergelut dengan ikan gabus terus-menerus. Ya, bermain dengan ikan gabus terus-menerus baik bibit maupun konsumsi. Oke ya, sukses semuanya untuk sahabat Dunia Ikan Gabus dan pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, masih ada 1000 episode yang akan kita tayangkan di sini. Ya, karena masih cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena memang perlu penelitian lebih jauh lagi. Karena memang kalau kami belum pernah melakukan, kami tidak akan bisa menjawab. Ya, kadang pertanyaan-pertanyaan itu memang ada yang memang tidak pernah kami lakukan. Makanya kami tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak pernah kami lakukan. Dan belum pernah ada yang melakukan. Nah, seperti itu ya, jadi sabar. Kita akan menjadikan jawaban sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.